Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di lembaga pendidikan belakangan menghebohkan publik. Namun di sisi lain, rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual justru gagal disahkan oleh DPR pada saat rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2021-2022. Saya Beri Baratenaya, inilah Sorotan Sepekan. Kekerasan seksual terhadap anak-anak di lembaga pendidikan terus terjadi di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir saja, jumlah kasusnya sudah mencapai ribuan. Namun di tengah memuncaknya kasus, justru rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual baru akan dibahas di rapat paripurna tahun depan. Di Bandung, Jawa Barat, pemerkosaan dilakukan oleh guru pesantren. Jumlah korban mencapai puluhan orang, di mana 11 diantaranya masih terkait pertalian saudara dan tetangga. Tak hanya memperkosa santriwati, oknum guru ini juga memanfaatkan korban dan anak hubungan mereka untuk kepentingan ekonomi. Kasus ini bahkan membuat Presiden Joko Widodo menaruh perhatian khusus. Melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Presiden meminta pelaku dihukum berat dan korban mendapatkan pendampingan semaksimal mungkin. Terkait dengan kasus ini, Pak Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Saya hadir kemarin di Jawa Barat ini, walaupun kita tahu penanganan kasus ini sudah ditangani dengan sangat amat baik oleh teman-teman beserta jajarannya di Jawa Barat ini. Bapak Presiden memberikan bagaimana kita pemerintah negara hadir dengan memberikan tindak tegas. Sedangkan di Depok, Jawa Barat, sebanyak 10 santriwati Majelis Taklim Kelurahan Kemiri Muka Beci juga menjadi korban pencabulan guru ngaji berusia 52 tahun. Pencabulan ada yang terjadi pada saat Maulid Nabi tahun 2020 dan juga pada Juni 2021 lalu. Akibat pelecehan, banyak santriwati yang tak mau lagi mengaji. Pencabulan terjadi di dalam ruangan majelis taklim yang biasa digunakan untuk konsultasi. Guru ngaji cabul yang sudah memiliki 2 istri kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal perlindungan anak. Kisah kelam kekerasan seksual juga datang dari Cilacap, Jawa Tengah. Setidaknya 15 siswi sekolah dasar menjadi korban pemerkosaan oleh oknum guru agama. Pelaku diiming-imingi korban dengan nilai agama yang bagus bila mengikuti kemauan bejatnya. Dalam data yang dihimpun Kementerian PPA, jumlah kekerasan seksual terhadap anak stagnan tinggi dalam 3 tahun terakhir, berada di atas 6.000 kasus setiap tahunnya. Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak membuat pengawasan lingkungan dipertanyakan. Aturan yang kurang tegas dan tidak memihak korban juga dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya tindak pelecehan seksual. Iya, kalau kita juga melihat bahwa harusnya maksimal 15 tahun, bahkan kemudian juga sudah ada tambahan lagi seumur hidup, kemudian juga dilakukan kebiri dan sebagainya. Nah, ini belum ada laporan yang sudah mendapatkan sanksi pidana yang seberat itu. Jadi dalam hal ini mohon juga para penegak hukum bisa membuktikan bahwa pelaku ini misalnya yang paling baru ini ya sudah sampai seumur hidup, ya, bahkan beberapa ada yang mengusulkan sampai hukuman mati dan sebagainya. Itu juga suatu sisi yang menyadarkan bahwa jangan coba-coba untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun disiapkan menjadi solusi. Namun nyatanya RUU TPKS batal disahkan dalam rapat paripurna masa persidangan 2 tahun 2021-2022. Keputusan membuat draft RUU TPKS ke paripurna kandas setelah rapat Badan Musyawarah Batal terselenggara. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, mohon untuk izin bicara. Rapat yang berlangsung pada 16 Desember 2021 berlangsung alot dengan hujan interupsi dari anggota Dewan. Enough is enough, Ketua. Saya mohon dengan kebijaksanaan juga rasa kemanusiaan yang harus kita tempatkan dan kita angkat lebih tinggi
dari sekedar kepentingan-kepentingan politik, apalagi kepentingan politik jangka pendek, maka RUU TPKS hendaknya bisa diputuskan bersama-sama pimpinan menjadi RUU inisiatif DPR hari ini juga. Begitu banyak yang sudah menunggu dan menilai bahwa DPR gagal dan tidak memiliki sense of crisis adanya darurat kekerasan. Hanya masalah waktu, karena bahwa tidak ada waktu yang cukup untuk kemudian untuk dilakukan secara mekanisme yang ada. Karena kami berkeinginan bahwa RUU PKS ini memang kemudian bisa kita putuskan sesuai mekanisme yang ada sehingga bisa menjaga pelaksanaan dari undang-undang itu berlaku secara baik dan benar dalam proses tahapannya. Sedangkan hingga saat ini aturan kekerasan seksual baru diatur dalam KUHP yang hanya mengklasifikasikan 2 jenis kekerasan, yakni perkosaan dan pencabulan. Tim Liputan iNews melaporkan.